Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 12, yaitu berkaitan dengan listrik statis. Ya. Apa pengertian listrik statis itu? Ya. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik. Ini ya, dicermati. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Masalahnya statis. Nah, ini kemudian, tapi jika terjadi pengosongan muatan akan memakan waktu yang sangat singkat, cukup singkat begitu. Atau boleh definisi lainnya, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak atau diam. Atau boleh kalau kita ringkas, gejala listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang diam. Itu pengertian dari listrik statis. Kemudian bagaimana benda dapat bermuatan? Nah, oke. Kita mengingat kembali bahwa setiap benda tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom. Terdiri dari miliaran atom. Jadi semua benda itu tersusun atas partikel-partikel kecil namanya atom, terdiri dari banyak miliaran atom. Oke, berdasarkan teori klasik bahwa atom ini digambarkan seperti ini. Di tengah-tengah ini ada inti, di mana dalam inti ada proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Di sini di dalam inti, di tengah-tengah ini. Ini ada inti bermuatan di dalamnya ada proton bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian di luarnya dikelilingi oleh elektron-elektron pada lintasan-lintasan tertentu. Ada lintasan kulit batu, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Ini ada lintasan ini. Ini adalah elektron. Jadi inti dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, ini adalah elektron. Jadi gambar elektron ini. Nah, nanti untuk atom netral banyaknya atau jumlah muatan positif proton itu sama dengan jumlah elektron. Ya. Jumlah muatan positif proton sama dengan jumlah muatan negatif elektron. Ini seperti ini. Maka nanti elektron bisa berpindah dari kulit yang dalam ke kulit yang luar atau sebaliknya dari luar ke dalam. Bisa melompat elektron itu. Nah, itu teori klasik itu seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kalau teori fisika modern bahwa awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Jadi kalau di fisika modern tidak seperti ini gambarannya, tetapi elektron dikelilingi oleh inti, dikelilingi oleh elektron, tapi boleh jadian. Artinya suatu kemungkinan. Ya. Maka orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Jadi nanti di kulit itu ada namanya subkulit. Nah, itu untuk pengetahuan fisika modernnya seperti itu untuk atomnya ya. Tapi pada prinsipnya ingin saya sampaikan bahwa ini ya, nanti untuk setiap benda, konsepnya setiap benda terdiri dari atom-atom, miliaran atom, di mana setiap atom itu yang paling luar adalah elektron. Maka nanti atom bisa bermuatan. Kapan? Atom akan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Elektronnya paling luar itu melompat. Maka atom kehilangan elektron otomatis. Tadi kan saya sampaikan jumlah muatan untuk atom netral, jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron untuk atom netral. Maka nanti dia akan bermuatan positif kapan? Kalau dia kekurangan elektron. Begitu sebaliknya, atom akan bermuatan negatif jika dia kelebihan elektron. Jadi ada elektron yang melompat ke atom itu. Maka disitulah, maka benda karena terdiri dari atom-atom, maka benda akan bisa bermuatan. Jalannya begitu ya. Oke, untuk selanjutnya, sifat muatan listrik ya. Ya, karena tadi seperti itu ya, bahwa benda atau atom bisa bermuatan positif dan bisa bermuatan negatif. Maka nanti muatan listrik itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, contoh untuk benda yang bermuatan ya, batang kaca yang telah digosok dengan sutra akan memiliki muatan positif,
Sedangkan batang plastik yang digosok kain wol memiliki muatan negatif. Ini contohnya. Ya, kembali lagi bahwa muatan itu ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Nanti kalau dua muatan ini, muatan kedua positif negatif, kalau didekatkan, muatan listrik sejenis untuk muatan yang sejenis akan tolak menolak, dan untuk muatan yang berlainan jenis akan tarik menarik. Ini gambaran. Ya. Gambaran kalau misalkan ini ada sisir digosok ke ke rambut kering gitu, atau ke segala sesuatu itu, maka apa? Maka dia bisa menarik kertas-kertas kecil. Nah, ini adalah contoh dari listrik statis. Untuk selanjutnya, ini ya, fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh ini, ada fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik statis terjadi ketika terbentuknya petir saat hujan. Saat hujan ya. Yang pertama ini, petir ini ya. Pada saat akan hujan, kumpulan awan membentuk awan besar yang mengandung air, sehingga terjadi pergesekan nih, antara awan satu dengan awan yang lainnya. Pergesekan ini mengakibatkan elektron bergerak bebas hingga membentuk gesekan muatan listrik yang turun. Jadi nanti awannya bisa bermuatan ya. Bermuatan ya, karena ada gesekan ya. Ya. Gesekan muatan listrik yang turun dari awan ke dataran bumi. Jadi nanti karena bermuatan awannya, maka dia bisa turun ke daratan bumi untuk dinetralkan dan terjadi petir. Jadi itu karena ingin menetralkan, terjadi penetralan antara awan dengan bumi ya, maka terjadilah kilat atau petir. Gitu. Nah, itu adalah fenomena listrik statis itu, petir itu. Kemudian yang kedua, gosokan kain sutra dengan kain kaca yang seperti tadi kita sebutnya. Gosokan antara kain sutra dengan kaca akan terjadi reaksi tarik-menarik antara kutub benda tersebut. Hal ini karena elektron pada batang kaca ini ketika sutra digosokkan ya, sutra dengan kaca ini, karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra. Ini ya. Elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif, lalu batang kaca memiliki muatan negatif. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya contoh yang ketiga, gosokan batang plastik dengan kain wol. Kedua benda tersebut memiliki sebelumnya bermuatan netral, jadi antara plastik dan kain wol netral. Tetapi saat dua benda tersebut digesekkan, digosokkan, maka akan terjadi perpindahan elektron ini dari kain wol ke penggaris plastik. Jadi perpindahan elektronnya dari kain wol ke penggaris plastik. Hal ini menyebabkan penggaris plastik bermuatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Ingat ya, kalau kehilangan elektron berarti bermuatan positif, kalau menerima elektron berarti bermuatan negatif. Kemudian ini contoh yang terakhir ya. Tangan didekatkan dengan layar televisi. Ini. Ketika tangan didekatkan ke layar televisi yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Ini juga termasuk dalam listrik statis. Ya. Inilah beberapa contoh ya, salah satu contoh, beberapa contoh ya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada 4 ini. Ini yang sering kita jumpai, kadang kita tidak memahaminya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan materi ini kita lebih paham dan lebih mengerti. Oke, untuk sementara terima kasih ya. Kita sambung dengan materi berikutnya. Jangan lupa, jenius adalah 1% inspirasi dan 90% adalah kerja keras atau keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan, kata Thomas Alva Edison. Terima kasih. Selamat bertemu dengan video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.